Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Nantinya Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari yang merupakan Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari pertama perdagangan pasca libur panjang, hari pertama perdagangan di semester kedua di 2023. Langsung saja Pak Danika, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, baik. Untuk IHSG hari ini kita disambut hijau ya setelah libur panjang ya. Ini di minggu lalu, hari Senin minggu lalu ini sempat breakout resisten sebenarnya di level 6656, sehingga sekarang dia ada momentum untuk naik untuk mengejar resisten berikutnya yang terdekat di level 6.744 seperti itu, Pak. Baik, kalau kita flashback ini di sepanjang semester pertama, bagaimana performa untuk indeks harga saham gabungan? Tampaknya masih minus sampai sejauh ini, Pak Danika. Baik, sepanjang tahun ini hingga akhir Juni kemarin itu minus ya, minus 2,76% ya. Pergerakan IHSG itu sideways sebenarnya, bukan downtrend, dengan minimum di level 6.542 dan maksimum di level 6.971. Hal ini, volatilitas ini terjadi karena ketidakpastian kondisi ekonomi global ya Pak ya, dengan seperti kekhawatiran resesi global, lalu drama debt ceiling US, lalu ketua The Fed akan lebih hawkish, lalu ada sektor energi yang ambruk 23,76%. Hal tersebut membayangi hal-hal positif yang terjadi seperti ekonomi yang kokoh dan kinerja keuangan emiten yang cukup solid. Jadi agak timbal balik ya, negatifnya terlalu besar seperti itu. Baik, Pak Danika, di tengah perjalanan indeks harga saham gabungan di semester pertama 2023, bagaimana proyeksi Anda di semester kedua di 2023 ini? Oke, setelah Juni kemarin ini debt ceiling Amerika kan sudah disetujui naik. Hal tersebut akan membuat US untuk bisa menambahkan hutang baru mereka kira-kira 1,5 triliun US dollar per tahun ini sampai 2024. Nah, ketika obligasi sebesar itu ditawarkan ke pasar, harus ada yang nyerap dong. Nah, kalau yang nyerap kurang, maka yield US Treasury harus dinaikkan agar pasar tertarik menyerap obligasinya. Maka yield US menguat kemarinnya dari 4% sampai 4,7%. Nah, hal tersebut membuat ada capital outflow sehingga IHSG tertekan dan juga rupiah melemah, dan tekanan tersebut akan berlanjut kira-kira hingga akhir Juli sampai Agustus ini. Nah, setelah itu diproyeksikan pasar akan kembali normal. Lalu kalau pasar US bullish, karena kalau pemerintah bisa tambah utang, berarti kemampuan untuk boost ekonomi mereka akan lebih kuat ya, menggunakan stimulus fiskal. Nah, ekspektasi kami di semester 2 nanti, kira-kira BI akan berpotensi untuk menurunkan bunga ya lebih cepat dari The Fed seperti yang dilakukan Cina beberapa waktu lalu. Mengingat inflasi Indonesia juga terjaga dan surplus neraca perdagangan positif, sehingga IHSG berpotensi akan dapat kembali bergairah untuk menanjak ke all time high-nya lagi. Baik, Pak Danika, hari ini juga beberapa rilis data makroekonomi, inflasi, kemudian juga PMI tampaknya masih ekspansi dan mungkin makin ekspansi untuk dari data PMI. Dan penggerak hari ini adalah dari perbankan ini. Kalau kita ketahui, perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan, bahkan ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Di tengah penantian rilis kinerja kuartal kedua di 2023, bagaimana Anda melihat penguatan dari saham perbankan big cap hari ini, terutama untuk dari sisi BUMN, mengingat BBCA justru pergerakannya lebih cenderung tertekan, Pak Danika? Baik, untuk BBRI, BMRI seperti itu bergerak naik ya. BBRI kemudian tipis, tapi kalau BMRI kelihatan candle-nya tebal banget ya. Ini juga mereka pasar yang menanti
apa namanya laporan keuangan bank-bank ini nih akan bagus sepertinya, apa namanya, ada sentimennya bagus karena di Q1 kemarin tuh juga sangat baik ya. Jadi pasar berekspektasi bahwa pada apa namanya pada Q2 apa laporan keuangan Q2 ini akan lanjut lebih bagus lagi seperti itu. Dan bagi yang sepertinya stagnan dan turun itu jangan khawatir karena kecenderungan sektor perbankan ini masih uptrend ya. Baik, kita akan coba ulas dari BBRI terlebih dahulu, Pak Danika. Di hari ini BBRI berada di level 5.475, menguat di 0,92%. Halo Pak Danika. Halo, suara saya terdengar tidak Pak? Baik, tadi Pak Danika sudah menjelaskan dari sisi fundamental, di mana para Pak Dev, pasar. Ya, suara saya terdengar jelas tidak Pak? Ya, Pak Danika, suara saya terdengar cukup jelas, Pak. Baik, tadi Pak Danika sudah menjelaskan dari sisi fundamental, para investor masih menunggu rilis dari kinerja perbankan Big Cap untuk keempat yang diproyeksikan masih akan tetap bagus, di mana pada perdagangan hari ini beberapa perbankan Big Cap juga mengalami penguatan. BBRI di 5475 menguat di 0,92%, sementara untuk perbankan Big Cap lainnya, terutama untuk dari BMRI hari ini menguat cukup signifikan di 2,88% di 5.350. BBRI menguat di 0,92% di 5.475, sementara BBNI menguat di 0,82% di 9.225. Saya akan coba kembali menyapa Pak Danika. Halo Pak Danika. Halo Pak Dev, Ya, mohon maaf ada. Ya, suara saya sudah terdengar jelas Pak? Sudah. Baik, langsung saja kita ke BBRI, Pak. 5475 penutupan hari ini, jangka pendek dan menengah arahnya kemana, dan peluang untuk para investor paling tidak ini sambil menunggu rilis kinerja kuartal kedua di 2023. BBRI, Pak Danika. Oke, BBRI ini dia sedang sedang membuat pattern continuation sebenarnya. Sekarang ini udah kemarin minggu lalu ini sudah di support trennya dan sudah mantul membuat hammer ya. Lalu untuk sekarang ini bisa buy sebenarnya dengan resisten berikutnya di level 5625, lalu kalau bisa tembus ini sudah all time high lagi sampai kira-kira di level 5900 untuk take profit keduanya. Ini untuk agak beberapa minggu ke depan sambil menunggu laporan keuangannya kira-kira di tanggal 29 Agustus ya, di akhir Agustus kalau nggak salah BBRI. Oke, 5475 masih direkomendasikan buy dan masih ada peluang ke 5.900-an, masih cukup lebar dengan penutupan hari ini. Baik, kita bergeser ke BMRI. Tampaknya BMRI paling besar penguatannya di penutupan sesi kedua hari ini di 2,88% di 5350. Pak Danika, analisis Anda. Baik, BMRI ini dia baru break ya hari ini ya, karena candlenya besar penguatannya. Dia break di level 5.250 dan sekarang di 5.300 ya. Ini kira-kira kenaikannya bisa sampai level 5.500 ya. Setelah itu baru dia bisa naik menuju level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Dengan penguatan signifikan hari ini masih direkomendasikan buy tidak Pak? Atau tunggu koreksi sehat kembali terlebih dahulu untuk BMRI? Kalau untuk BMRI lebih baik ini ya, kalau ada koreksi lagi. Kalau koreksi dengan misalnya ada candle merah dengan volume yang lebih kecil, ini bisa di-buy ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak mau ketinggalan, soalnya dia sedikit lagi sampai resistennya, itu bisa buy aja. Tapi lihat dulu seperti itu. Baik, kondisi berbeda tampaknya terjadi untuk BBCA, Pak. Ketika dari 3 perbankan Big Cap, BUMN mengalami penguatan, BBCA justru mengalami koreksi. Di 9.075 melemah di 0,82%, dan secara intraday-nya tadi sempat tertekan di atas 1%, Pak Danika. Baik, untuk BBCA ini dia sebenarnya udah di level supportnya yang lumayan kuat, di level kalau Fibonacci-nya di 0,5 di 9.000, di level 9.000 ini masih bisa buy ya. Upside-nya masih lumayan di resisten berikutnya di level 9.325 ini sebenarnya cuma 2%. Tapi kalau kita lihat target lebih panjang lagi ke atasnya lagi, ini bisa sampai level
9.600 ya, ini udah all time high. Jadi ini masih positif aja, jangka panjangnya masih uptrend, ini bisa untuk di buy. Dan kalau misalnya udah masih ada yang punya ya, kalau masih simpan ini bisa tetap ditambah lagi untuk investasi jangka panjangnya seperti itu. Atau paling tidak di hold ya, Iya. Pak Danika. Untuk BBCA hari ini melemah di 0,82% di 9.075, masih dalam posisi uptrend untuk BBCA. Terakhir untuk BBNI, Pak Danika, sebelum kita sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BBNI menguat di 0,82% di 9225, tadi sempat menyentuh level tertingginya di 9250, Pak. Baik, BBNI untuk hari ini dia closing di atas ininya ya, di atas MA 200 ya. Dia kemarin sempat turun, dia menguji MA 200-nya dan kembali naik lagi, lalu diuji lagi MA 200-nya, dan hari ini dia closing di atas MA 200-nya. Jadi untuk jangka panjang ini masih oke. Terus kalau misalnya dia break, ini kalau misalnya mau buy bisa nunggu break aja di level 9.300. Di atas itu nih bisa hold sampai 9.600. Lalu untuk agak lebih panjang lagi di level 9.900 untuk BBNI. Baik, analisis dari beberapa perbankan pickup pemirsa hari ini tampaknya tidak seirama. BBCA justru mengalami tekanan, tapi masih direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua ini menguat cukup signifikan di 0,52% di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Tampaknya indeks harga saham gabungan lebih ditarik ke atas pemirsa di 6.696,716 dan sekaligus ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun hari ini belum sempat menyentuh ke level 6.700-an, dengan penguatan di sesi kedua hari ini diharapkan untuk perdagangan besok tinggal beberapa poin lagi level tersebut bisa ditembus untuk indeks harga saham gabungan. Dan kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami yang sudah disiapkan dalam bentuk grafis pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya selain dari indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,64% di 362,914. Jakarta Islamic Index menguat di 0,60%. LQ45 juga menguat di 0,73%. Kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral. Energi memimpin penguatan di 1,61%, konsumsi primer menguat di 0,67%, teknologi menjadi pemberat di 0,73%, dan kesehatan juga melemah di 0,54%. Kita bergeser ke saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan, yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi perbankan big cap dan juga saham pertambangan batu bara. BMRI menguat di 5.350, BBRI juga menguat di 5.475, PTBA menguat di 2.720 dan BBNI juga menguat di 9.225. Kemudian saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat perbankan big cap, BBCA bergerak melemah sendirian di 9.075, UNTR juga tertekan di 23.050, KLBF di 2.020, INDF juga melemah di 7.250. Updatean penutupan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.